Sekretariat Muhammadiyah ini, karena kebetulan saya itu memang sebagai ketua Majelis Tarjih cabang dan ketua Majelis Tabligh cabang. Jadi dua-duanya saya pegang jabatan. Bagi seorang muslim yang sesungguhnya itu bisa memperingati Maulid setiap hari. Mulai sejak lahir sampai akan meninggal tuh. Dengan cara yaitu merayakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merayakan Maulid. Jadi tidak harus berjingkrak-jingkrak menyanyikan lagu, diikuti gendang, diikuti gitar, diikuti piano, diikuti biola dan sebagainya. Tapi yaitu dengan cara mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya pegang ini adalah Kitab Tarjih Muhammadiyah. Ini ada 8, ini 8 jilid ya. Ini semua adalah buku Tarjih Muhammadiyah. Jadi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah milad dan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang pasti ingin tidak ada seorang pun hamba Allah di muka bumi ini yang beragama Islam, yang tidak mencintai nabinya. Karena seorang muslim pasti baca syahadat. Yang jelas rasa cinta itu ada pada setiap muslim manapun. Sehingga dalam melukiskan Rasulullah itu berbagai macam cara kecintaannya. Menggambarkan cintanya kepada Rasulullah itu menggunakan berbagai macam cara mencintainya itu. Ada yang mengabadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk lukisan berlebihan. Sehingga ada yang melukis wajah Nabi Muhammad gitu. Ada yang melukiskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk salawat bikinan. Beda dengan salawat, ciri salawat Nabi dengan ciri salawat di luar Nabi itu berbeda. Ada yang menggambarkan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengamalkan amalan-amalan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memahami Al-Qur'an, memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini saya sekarang sengaja bawa buku-buku Muhammadiyah ini buku Muhammadiyah semua adalah fatwa-fatwa Muhammadiyah, dan saya hanya ingin mengambil 1-2 fatwa Muhammadiyah berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih sekarang kan Maulid. Bagi seorang muslim yang sesungguhnya itu bisa memperingati Maulid setiap hari. Mulai sejak lahir sampai akan meninggal tuh. Dengan cara yaitu merayakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merayakan Maulid. Jadi tidak harus berjingkrak-jingkrak menyanyikan lagu, diikuti gendang, diikuti gitar, diikuti piano, diikuti biola dan sebagainya. Tapi yaitu dengan cara mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ada di istana ya, di Istana Muhammadiyah. Sekretariat Muhammadiyah ini, karena kebetulan saya itu memang sebagai ketua Majelis Tarjih cabang dan ketua Majelis Tabligh cabang. Jadi dua-duanya saya pegang jabatan. Juga sebagai dai lembaga dakwah khusus pusat. Sebagai Korup Mubali Muhammadiyah daerah. Jadi banyak itu. Banyak ya. Jadi sekarang saya ingin berbicara berkaitan dengan maulid, milad. Milad atau maulid itu hampir sama. Yaitu merayakan, maulid itu adalah merayakan. Atau yang disebut dengan ihtifal, maulid. Beda maulid, misalnya menyebut maulid saja, orang tidak meyakini maulid Nabi, yaitu maulid Nabi lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir, benar. Jadi orang yang tidak percaya dengan kelahiran Nabi itu kafir. Itu benar, tidak salah. Yang salah, kalau merayakan maulid Nabi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Nabi. Nah, itu. Jadi, dalam sebuah buku, yaitu fatwa-fatwa tarjih, tanya jawab agama Islam. Nah, ini fatwa-fatwa tarjih jilid 4. Ada seorang bertanya kepada Majelis Tarjih Pusat, mohon penjelasan mengenai peringatan maulid Nabi. Apakah dibenarkan atau termasuk bid'ah? Yang bertanya Ikhwanuddin, yaitu Limpung, Batang, Jawa Tengah. Ini udah lama tapi ini ya, buku ini kalau jilid 4, berarti yang bertanya ini sudah bertahun-tahun yang lalu bertanya. Ini tercetak dalam buku Muhammadiyah. Jadi Anda bisa bertanya kepada saya dalam bentuk SMS, nanti saya jawab semuanya itu. Nah, ini juga ada tanya jawab 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. Di sini dijawab oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, memperingati hari kelahiran seseorang termasuk kelahiran Nabi, tidak ada tuntunan untuk itu. Artinya, yang berupa perbuatan maupun perintah untuk mengadakannya. Tetapi juga tidak ada nas yang melarangnya, karena tidak ada nas yang menyuruh dan melarang. Maka dapat dipastikan dalam ijtihadiyah. Karena tidak ada nas, maka ijtihad yang dapat dilakukan ialah ijtihad qiyasi. Nah,
Maksudnya dengan menggunakan metode kias haruslah memenuhi rukun kias. Menggunakan metode kias haruslah memenuhi rukun kias. Jadi kalau memperingati perayaan Maulid Nabi itu yang dilakukan oleh ulama-ulama itu menggunakan metode kias. Nah, di sini disebutkan antara lain ada asal, yakni nas yang berupa ayat atau hadis yang menerangkan hal-hal yang dapat disamakan hukumnya. Dalam suatu kitab At-Tambihul Wajibat liman yasna'ul maulida bil munkarat, peringatan yang bersifat wajib bagi orang yang menyelenggarakan maulid dengan hal-hal yang mungkar. Ini rupanya Muhammadiyah juga mengutip perkataannya Hasyim Asy'ari ini. Yang ditulis oleh almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari disebutkan pendapat Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani An-Naghani dalam kitabnya Al-Anwar Al-Muhammadiyah menyatakan bahwa Nabi dilahirkan di kota Mekah di rumah Muhammad bin Yusuf dan disusui oleh yaitu Suwaibah budak Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika ia merasa senang atas kelahiran Nabi. Diceritakan dalam kitab tersebut bahwa pernah Abu Lahab bermimpi dalam tidurnya. Sesudah mati ia bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Maka ia menjawab bahwa ia di neraka, tetapi pada setiap Senin mendapat keringanan karena ia memerdekakan Suwaibah sebagai rasa syukur kelahiran Nabi. Dan Suwaidah yang menyusuinya adalah Ibnu Jazari. Menggunakan kiasnya, kalau Abu Lahab yang kafir saja mendapatkan kebaikan karena senang di hari kelahiran Nabi, tentu orang Islam akan mendapat balasan dari Allah kalau juga merasa senang di hari kelahirannya itu. Tentu kias ini tidak dapat dijadikan pegangan. Ini Muhammadiyah ini menyebut. Tentu orang Islam akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala kalau juga merasa senang. Lalu dijawab oleh Muhammadiyah, tentu kias ini tidak dapat dijadikan pegangan karena dasar asalnya, yaitu riwayat itu bukan dasar yang kuat untuk dijadikan asal pada kias. Artinya riwayatnya itu adalah riwayat yang tidak bersumber dari hadis-hadis yang sahih. Maka kalau ada dasarnya dengan kias, karena tidak ada dasarnya dalam nas, dapat dilakukan ijtihad istilahi, yakni ijtihad yang didasarkan yaitu illa maslahah. Karena maslahah dalam masalah ini tidak ditunjukkan oleh nas yang baik yang menyuruh atau melarang, maka dapat digulungkan kepada maslahah mursalah. Ada beberapa hal yang perlu diingat pada penempatan hukum atas dasar kemaslahatan ini. Kemaslahatan itu harus benar-benar yang dapat menjaga 5 hal, yakni agama, jiwa, akal, dan kehormatan serta keturunan. Karena ukuran kemaslahatan itu dapat berubah, maka berputar pada ilahnya. Dan ketentuannya ialah pada kemaslahatan yang dominan, rajinah, yakni dapat mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Sehubungan dengan masalah peringatan Maulid Nabi dapat diterangkan sebagai berikut. Ini. Pada suatu masa di mana masyarakat kurang lagi perhatiannya pada ajaran Nabi dan tuntunannya, maka mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan cara menyampaikan informasi yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi. Hal yang demikian dapat dilakukan. Saya kan pernah berkata kemarin, jika merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu dapat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, itu bagus. Misalnya orang makin gemar sholat berjamaah. Misalnya orang makin gemar itu melaksanakan puasa sunnah. Misalnya orang makin gemar melaksanakan yaitu hal-hal yang dianjurkan dan disunahkan oleh Nabi. Makin mantap sholat tahajudnya. Masjid-masjid tidak pernah sepi dari sholat berjamaah. Masjid-masjid penuh seluruhnya. Di dunia Islam tidak ada yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, kecuali semuanya melaksanakan sholat berjamaah. Kalau itu bisa dilakukan dalam maulid itu bagus. Bukan cuman kemudian menggambarkan kisah-kisah Nabi Muhammad melalui kisah-kisah yang tidak sahih. Ya, apalagi kalau dibacakan kitab Barzanji itu ada kritik banyak dari ulama itu mengenai kitab Barzanji dan kelemahan-kelemahannya itu. Mengadakan peringatan Maulid Nabi itu harus jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama sendiri, seperti menjurus kepada kemusyrikan, menjurus kepada maksiat dan kemungkaran. Ini jelas sekali kan dari Muhammadiyah. Jadi silakan mengadakan Maulid Nabi, tapi bisa nggak menghidupkan sunnah Rasulullah SAW? Kalau menjurus kepada kemusyrikan, menjurus kepada maksiat dan kemungkaran, Maulid Nabi itu menjadi haram hukumnya untuk diamalkan dalam kehidupan Islam. Demikian juga, kalau peringatan Maulid Nabi tidak dapat dihindari dari hal-hal seperti di atas, kiranya peringatan Maulid Nabi tidak perlu diadakan. Berbahaya itu kalau diadakan. Jadi itu artinya bagaimana Maulid Nabi itu bisa memberikan kesadaran kepada umat Islam di seluruh dunia ini agar mencintai Nabi. Yaitu mencintai ajaran-ajaran Rasulullah. Makin banyak nggak orang baca Al-Quran, makin banyak nggak ngafal Quran di dunia ini, makin banyak nggak pemuda-pemuda tertarik untuk mengkaji Al-Quran. Bukan kemudian mereka sibuk tiap hari dengan nyanyian-nyanyian di dalam masjid itu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya. Ada yang kedua pertanyaan tuh. Nah ini, bolehkah peringatan-peringatan milad Sallallahu Alaihi Wasallam, milad perserikatan Muhammadiyah dilaksanakan oleh kaum muslim atau oleh anggota Muhammadiyah? Nah ini, jadi ada milad Nabi, kemudian maulid Nabi. Milad Muhammadiyah itu jelas berbeda sekali dengan maulid Nabi. Bedanya jauh. Milad Muhammadiyah di dalamnya tidak disertakan keyakinan-keyakinan, tidak disertakan perayaan-perayaan, yaitu dengan mitos kultus, kisah-kisah, di mana misalnya mengangkat, membesar-besarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tak pernah itu di sana itu. Jadi tidak membuat orang supaya fanatik kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, tidak, itu tidak diajarkan oleh Muhammadiyah itu. Apalagi kemudian harus membaca kisah-kisah maulid yang tentu saja masih perlu koreksi dari kita sebagai seorang muslim.
Jadi di Muhammadiyah itu tidak ada keyakinan-keyakinan ketika misalnya ada sampai kepada kelahiran Nabi Muhammad ada istilah itu mahallul qiyam, berdiri gitu, enggak ada itu. Jadi kan yang ada itu yaitu dalam maulid-maulid Nabi di situ. Bahkan keyakinan berdasarkan cerita-cerita yang dirangkai di dalam kitab tiba itu. Jadi banyak di situ keyakinan yang tentu saja perlu koreksi dari kita. Di mana di antaranya misalnya saya kan pernah menceritakan bagaimana digambarkan di dalam kitab Maulid itu Asyah istri Fir'aun menyambut lahirnya Nabi Muhammad, berbondong-bondong datang ke rumah Nabi Muhammad bersama malaikat. Itu kisah dari mana gitu. Kan saya tanya, itu bikinan siapa? Hadisnya siapa? Ngarang-ngarang enggak gitu. Kan begitu saja, itu yang perlu dijawab. Jadi hal-hal yang seperti ini yang tentu saja perlu dijelaskan cerita-cerita di sana itu. Termasuk juga bagaimana kemudian pohon berbicara, tiba-tiba terjadi kegoncangan bumi, goncang di mana-mana. Kapan? Hadisnya yang mana yang dipakai? Nah, sebelumnya terjadi kegelapan, tiba-tiba padam lampu-lampu. Nah, kisah seperti itu yang tentunya perlu dijelaskan kepada umat. Itu yang bisa merusak keyakinan yang ditambah-tambah seperti itu. Nah, itu ya. Jadi itu kalau kita mau berbicara maulid Nabi. Jadi di Muhammadiyah jelas, kalau milad tidak ada yang seperti itu. Milad Muhammadiyah itu tidak pernah ada makhluk yang menceritakan misalnya berlebihan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nggak pernah gitu. Apalagi kemudian membaca hal-hal yang berbau syirik tidak pernah dilakukan di Muhammadiyah. Bahkan dituntut para ulama-ulama Muhammadiyah itu bekerja sungguh-sungguh bagaimana membesarkan Muhammadiyah. Itu saja. Tidak ada riwayat-riwayat yang dilebih-lebihkan di sana. Karena memang tidak ada yang perlu dilebihkan di Muhammadiyah, selalu berbicara kepada kenyataan-kenyataan. Itu yang kita maksudkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan milad Muhammadiyah. Jadi orang kan banyak sekarang, oh maulid dilarang, milad tidak katanya. Ya bedalah. Milad itu hanya mengingatkan kembali, mereform kembali, memformat kembali itu. Yaitu perjuangan awal Muhammadiyah agar masyarakat Muhammadiyah itu punya semangat. Sedangkan maulid Nabi itu penuh dengan ritual di dalamnya itu. Ada keyakinan-keyakinan yang ditanamkan kepada orang yang membaca sejarah maulid itu. Jadi di situ kalau kita ingin mengkaji ya tidak usah marah-marah lah, tanggapi saja kalau memang merasa bisa ditanggapi, tidak perlu kemudian sakit hati dengan pernyataan Muhammadiyah ini. Jadi kalau lainnya kan bisa keluar-keluar cerita ya, di mana-mana bisa ya, semua orang bisa menanggapi itu dengan menyebut Wahabi. Jadi kita juga bisa menanggapi kan, jadi tidak perlu yang lainnya marah-marah gitu. Apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah ini kan memang keyakinan hasil dari telah mendalam untuk warga Muhammadiyah dan mereka-mereka yang mau mengikuti perjalanan Muhammadiyah gitu. Nah itu. Jadi karenanya sebagai seorang muslim, apa yang perlu dilakukan dengan sikap kita? Menunjukkan sikap sebagai seorang muslim itu, yaitu memahami ajaran sunnah dengan benar. Agar tidak mudah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran yang tidak datang dari Rasulullah SAW. Jadi Muhammadiyah itu tidak melarang merayakan maulid, tetapi di situ jelas sekali. Ya, syarat-syarat dari Muhammadiyah itu jelas sekali. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika dipandang perlu untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Alasannya orang makin banyak sholat ke masjid gitu. Nah ini bertahun-tahun merayakan maulid Nabi sampai sekarang itu berpuluh-puluh bahkan mungkin beratus-ratus tahun ya. Merayakan maulid Nabi tidak ada perubahan apa-apa. Malah yang ada makin menusantarakan Islam gitu. Jadi kenapa begitu jauh umat dari sunnah-sunnah Nabi? Puasa Senin Kemis juga tidak. Puasa Nabi Daud juga tidak. Kita tidak melihat rombongan-rombongan datang ke masjid Rasulullah, datang ke masjid-masjid melaksanakan sholat berjamaah. Sebagaimana mereka datang ke maulid misalnya, berjubel-jubel mendatangi sholat 5 waktu di masjid itu gitu. Kenapa? Sebagaimana di zaman Nabi. Jadi umat Nabi ini di Madinah tidak ada seorang pun dari mereka yang absen melaksanakan sholat berjamaah. Itu dihidupkan kembali gitu. Nah silakan mau merayakan maulid Nabi setiap hari. Sampai kapanpun silakan. Tapi arahnya ya jelas di situ. Menghidupkan sunnah Nabi. Orang makin senang kepada kitab-kitab sunnah. Orang meninggalkan bid'ah. Bisa nggak meninggalkan bid'ah? Ini bukan makin menyemarakkan bid'ah di mana-mana. Kalau kita merayakan maulid Nabi makin menyemarakkan bid'ah, tentunya hal itu yang dapat mengundang banyak persoalan di tengah-tengah umat Islam. Jadi saya ini sengaja mengambil fatwa Muhammadiyah tadi, jelas sekali. Jika dipandang perlu untuk merayakan maulid Nabi, bisa menghidupkan sunnah Nabi, silakan. Itu. Bukan menghidupkan bid'ah. Ini makin merayakan maulid Nabi, makin menyemarakkan bid'ah. Itu yang dimaksud gitu. Kalau mau jujur ya di Muhammadiyah seperti itu. Tapi Muhammadiyah tidak mengatakan seperti itu. Yaitu jika dipandang perlu bisa menghidupkan amalan-amalan sunnah, silahkan adakan. Artinya bukan menyemarakkan hal-hal yang mungkar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dulu ketika dia membubarkan maulid karena dianggap ada kemungkaran di situ. Itu satu contoh. Nah, kita sebagai seorang mukmin ini kan punya pedoman. Seorang mukmin itu punya pedoman. Yang pertama Quran. Mendalami Quran sedalam-dalamnya. Mendalami Quran sedalam-dalamnya. Secara detail. Mempelajari isi Al-Quran. Dibiasakan umat. Bukan mempelajari kitab-kitab riba. Bisa nggak setiap maulid Nabi yang dipelajari Al-Quran misalnya. Mendalami sunnah-sunnah Nabi. Dirubah itu. Tradisi yang salah itu. Yaitu dengan apa? Setiap perayaan maulid misalnya. Diadakan kajian Al-Quran besar-besaran di seluruh Nusantara ini gitu.
Mengkaji, melibatkan pakar-pakar, kemudian apa? Mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad. Saya kasih masukan tuh kalau bisa dilakukan. Jadi apa? Mengkaji hadis-hadis Nabi, bukan baca kitab-kitab tiba itu gitu. Mengkaji, kalau perlu mengoreksi kitab tiba isinya gitu. Menggunakan berbagai disiplin ilmu mengetahui isi konten yang terdapat di dalam kitab tiba. Apakah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak gitu. Sehingga bisa melihat benar atau enggak yang ada di dalam kitab tiba itu. Jadi kita lihat ya, Nabi mengajarkan salawat saja sempurna. Ini tidak ada dalam kitab tiba. Sedikit tapi sempurna. Bayangkan dia mengajarkan misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lengkap. Ibrahim pun masuk. Pernah baca tiba? Misalnya yang berkaitan dengan Ibrahim, tidak kan? Nah, itu satu contoh. Jadi kalau kita mau mengkaji kedudukan bacaan dalam maulid itu, apalagi diikuti dengan berbagai macam ritual, ada ritual buka ya. Nanti kalau begitu sampai di Mahalul Qiyam, meyakini Nabi Muhammad tuh hadir di tempat mereka masing-masing, ikut menyaksikan perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan seperti ini berkembang di mana-mana gitu. Yaitu yang disebut dengan Mahalul Qiyam. Misalnya ya Nabi salam alaika gitu. Ya Rasul, itu yang dibaca. Salam. Itu jadi sampai di situ kita ada Mahalul Qiyam, kan Mahalul Qiyam itu berdiri lalu membaca itu, diikuti oleh Rabbana itu. Nah, keyakinan seperti ini dari mana? Gitu. Itu bukan hanya sekedar tradisi, tapi keyakinan itu. Yang tentunya perlu dijelaskan. Benarkah Nabi Muhammad hadir di tempat-tempat maulid itu? Dalilnya yang dipakai apa? Gitu. Jadi di situ ini masalah keyakinan, tidak bisa mengada-ngada lalu berdusta atas nama Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad hadir itu. Dijelaskan kepada umat. Hadir nggak gitu? Jadi kalau itu dijelaskan, apa dasarnya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hadir pada waktu itu? Jadi di situ ya. Kalau sekedar misalnya mengadakan maulid dengan cara seperti tadi, dibahas Al-Quran. Umat disenangkan kepada Al-Quran seperti para sahabat yang gemar membaca Al-Quran. Itu kan gemar. Tidak ada waktu melainkan membaca Al-Quran. Itu para sahabat. Di medan perang pun membaca Al-Quran. Berdagang baca Al-Quran. Senang. Dimarah-marah. Kalau sekarang lain senandungnya itu ya. Kalau saya saja sholat di masjid misalnya. Masjid itu ada apa? Yang dibaca bukan Quran. Benar itu. Dia waktu selesai sholat misalnya, kadang-kadang nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi itu yang sering dinyanyikan oleh pengikut multi talenta di Amerika itu. Nyanyinya itu hanya karena pakai bahasa Arab lalu dilakukan di mana-mana gitu. Lah siapa yang ke Arab-Araban? Itu bisa dilihat di situ. Jadi ini ya kalau kita mau menelaah Islam secara mendalam, memahami Islam secara sungguh-sungguh agar tidak terseret ke dalam kesirikan-kesirikan. Jadi agar tidak terseret ke dalam kesirikan-kesirikan. Jadi saya mengadakan kajian-kajian seperti ini untuk warga Muhammadiyah yang mau. Kalau yang mau ikut silakan ikut, tapi jangan mengganggu. Ini kan kajian-kajian Muhammadiyah. Dan saya mengkaji kitab Muhammadiyah. Wah, ini semua kitab ini buku-buku yang dijadikan rujukan oleh warga Muhammadiyah ini.